kembali bergabung bersama kami. Saya Prisa Sampodatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kita akan membahas mengenai satu hal yang seru sekali di segmen Kereta Pemirsa mengenai Glad Startup, produsen makanan bayi sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Michelle Salim, beliau adalah CMO ataupun Chief Marketing Officer dari Little Joy Indonesia. Selamat sukses selalu untuk Anda, Mbak Michelle. Selamat pagi, halo. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Iya. Oke, Mbak Michelle, apa sih yang menginspirasi pendirian Little Joy Indonesia? Oke, menginspirasikan pendirian Little Joy Indonesia adalah karena saya itu adalah seorang mam, ibu 2 anak. Jadi ketika saya awalnya membuat produk, itu saya memikirkan atau untuk memberikan solusi untuk yang orang banyak. Jadi itu adalah solusinya adalah GTM ya, anak tabur protein, yang dimana bubuk tabur proteinnya itu membuat setiap suap itu jadi bernutrisi. Oke. Supaya jadi padat gitu loh, supaya. Nah, jadi kami itu fokus untuk memberikan kecukupan nutrisi untuk 10 hari pertama ya, dari ibu hamil sampai anaknya itu 2 tahun di golden period. Oke, karena memang kan salah satu yang menjadi problem dari anak-anak. Ini anak saya. Bayi di Indonesia itu kan juga adalah stunting ya. Ada hal lain nggak yang menjadi concern untuk juga memberikan solusi stunting ini nih dari Little Joy? Mbak Michelle? Oke, tampaknya kita harus break dulu kali ya sambil kita. Ya, saya di sini. Oke, silakan dilanjutkan, Mbak Michelle. Tadi pertanyaannya sudah terdengar ya? Oke, solusinya yang terdengar dengan baik. Silakan. Ya, terdengar dengan baik. Kami memberikan solusinya itu kenapa? Karena brand kami namanya Little Joy. Kami mau share kebahagiaan kecil. Jadi dari kami dan ekosistem kami itu mau dibuat untuk mengedukasi. Jadi kita bukan semata-mata hanya brand yang mengeluarkan produk, tapi kami adalah Little Joy. Dan sarana untuk mam bisa saling sharing. Oke, agak sayang karena ini kita mengalami kendala sinyal. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Michelle agak putus-putus. Kita coba perbaiki jaringannya. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya Mbak Michelle ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Michelle Salim, Chief Marketing Officer dari Little Joy Indonesia. Pasti ibu-ibu sudah banyak sekali yang tahu Little Joy Indonesia, produk-produknya begitu ya. Nah, pemilihan bahan-bahannya boleh di-sharing dong Mbak Michelle, seperti apa sih? Banyakan yang impor juga kah atau seperti apa? Enggak, jadi kami full semua dari Indonesia. Kami mau membuat brand ini untuk dikenal di mancanegara sebagai produk solusi, yaitu bubuk tabur protein yang dari 100% bahan natural. Jadi kami no MSG, no gula garam, dan juga no pengawet, obviously. Jadi benar-benar aman, dan kita punya shelf life, makanya cuma tahan 1 tahun, nggak bisa lama. Iya. Oke. Bagaimana produk-produk dari Little Joy ini dapat menjadi produk yang inklusif? Karena kan cita-citanya adalah memberikan solusi untuk anak-anak Indonesia yang stunting, dan biasanya teman-teman yang stunting itu adalah yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Nah, gimana produk-produk yang dihasilkan ini cukup inklusif untuk semua kalangan masyarakat? Oke, jadi pertama kami mau memunculkan brand Little Joy ini sebagai satu brand yang sangat bisa dipercaya oleh mam. Jadi kita lagi mau membangun trust supaya Little Joy itu menjadi satu brand yang menyediakan solusi dari makanan yang kami keluarkan di market. Nah, untuk inklusi, tujuan kami itu adalah untuk supaya produk yang kami keluarkan itu satu sudah diformulasikan dan disetujui oleh dokter dan ahli gizi, dan
dipikir oleh moms yang suka mengeluarkan produknya. Apa yang kalau orang itu kan berpikiran bahwa biasanya itu hanya dengan ekonomi yang ke bawah yang bisa mempunyai bahaya stunting. Tapi dengan banyaknya akses ke makanan-makanan apapun, anak itu memang pola makannya itu adalah hanya Tuhan dan dia yang tahu. Karena anak itu memang suka mempunyai problem di mana dia itu nggak makan. Nah, jadi kami mengeluarkan solusi ini adalah bubuk tabur gizi yang bisa dicampurkan ke makanan langsung direct atau bisa pun jadi diolah menjadi makanan favoritnya si kecil. Sehingga orang tua itu bisa tenang kalau seandainya anaknya itu sudah dicampurkan dengan bubuk tabur nutritional powder dari Little Joy. Kita bisa paham gitu loh bahwa anaknya itu setiap suap yang dia makan itu bernutrisi. Yeah. Nah, aku selalu ada di rumah ini kalau anakku ini lagi sakit, dia ini kan drop berat badan. Jadi aku bisa kejar gizinya, mix itu dengan daging. Kalau seandainya tidak mau juga kami ada varian yang Supamix, yaitu varian yang vegetable. Jadi, nah dari tujuan kami sebagai inklusif, kami mempunyai network cara berjualan itu lewat komunitas Moms Joy. Jadi selain kami available offline di supermarket, kami juga membina Moms Joy ini untuk menjadi brand edukator kami supaya bisa dengan words of mouth dan juga dengan experience dia memakai Little Joy, dia bisa menjadi bagian daripada product development kami di berikutnya gitu. Mbak Michelle, ini kan sudah berdiri kurang lebih 1 tahun begitu ya. Sejauh ini animonya seperti apa dan targetnya ke depan bagaimana? Singkat saja. Oke, singkat saja ya. Udah berdiri 1,5 tahun, kami senang sama feedback dari fans-fans kita. Jadi terima kasih banyak untuk orang dan kepercayaan yang diberikan kepada Little Joy. Untuk tujuan kami di kedepannya, kami pengen supaya Little Joy itu bisa tambah product range. Jadi kami pengen masuk ke beberapa product range yang kami lihat masih ada gap di market. Belum ada yang bernutrisi atau masih belum ada yang punya winning product. Jadi tujuan kami mulia, kami pengen narrowing the gap between malnutrition in Indonesia. That happens nggak cuma di kalangan bawah, tapi juga di kalangan siapa saja bisa terjadi dari 1000 hari pertama kehidupan. Kami mau menjaga golden age anak supaya bisa tumbuh optimum, tinggi, pintar, dan juga berguna bagi bangsa negara. Baik, karena momen golden age adalah momen yang penting dan menentukan begitu ya, kecukupan gizi dan akan seperti apa kemudian anak-anak kita akan tumbuh gitu. Baik, Mbak Michelle, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Little Joy. Sampai jumpa. Selamat pagi. Oke, itu dia ya perbincangan bersama dengan Little Joy bahwa stunting itu nggak cuma terjadi pada biasanya karena faktor ekonomi, tapi faktor pengetahuan juga bahwa gizi itu penting karena banyak juga anak-anak tuh yang nggak pilih-pilih makanan. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Saat ini indeks harga saham gabungan terpantau masih menguat 0,41%, makin dekat dengan 6.900, tepatnya di 6.875, naik 24 poin. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers di antaranya adalah data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar ya. Beberapa saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini tampaknya juga masih dihuni oleh saham-saham seperti banking mungkin ya. Kemudian juga saham-saham yang menjadi top losers pemirsa. Ada GoTo, kemudian ada saham-saham Maha, Bumi, dan lain sebagainya pemirsa ya. Demikianlah review singkat mengenai update dari Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Baik, nantikan program-program spesial bersama IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan pemirsa, semoga perbincangan dan sejumlah informasi yang kami hadirkan hari ini bisa menjadi inspirasi dan rekomendasi untuk Anda. Saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian, saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan sampai jumpa.